Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kita sampai pada pertemuan terakhir di mata kuliah manajemen keperawatan, di mana di pertemuan awal kita berbicara terkait dengan fungsi manajemen atau fungsi manajer, yaitu planning, organizing, staffing, actuating, dan yang terakhir ini adalah fungsi controlling, ya. Makanya biasanya disebutkan adalah fungsi pengendalian, ya. Di sini saya memberi judul upaya penyusunan pengendalian mutu asuhan dan layanan khususnya di keperawatan, gitu. Oke, next. Nah, kalau bicara tentang mutu, ya, mutu di layanan keperawatan sering ada yang bilang itu istilah singkatnya itu RATER, RATER, ya, reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Ini istilah yang umum biasanya menggambarkan bagaimana layanan kita, dalam hal ini layanan keperawatan, dianggap bermutu atau tidak. Ya, yang nantinya kalau ditarik nanti akan mempengaruhi kepuasan pasien atau kepuasan pelanggan. Ya, spesifiknya berarti di pelayanan keperawatan. Coba kita terjemahkan. Reliability artinya segala bentuk pelayanan keperawatan terhadap pasien atau keluarga itu harus sesuai dengan realita. Jangan kita istilahnya sebagai seorang perawat memberikan janji-janji yang tidak pasti, menjanjikan kesembuhan dengan segera, itu enggak reliable nanti. Nah, jadi artinya kita mengerjakan suatu proses asuhan harus sebagaimana realitanya. Oke. Yang kedua, assurance. Kalau bahasa Indonesianya mungkin garansi, asuransi, atau jaminan. Nah, jaminan yang dimaksud di sini kalau berbicara tentang keperawatan, kita harus memastikan bahwa pelayanan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sudah sesuai standar prosedur operasional, misalkan dalam tindakan keperawatan. Misalkan kita masang infus, misalkan. Masang infus bagaimana standar prosedur operasionalnya di rumah sakit? Kita menjaga kesterilan penusukan infusnya, kita meminimalkan rasa sakit pada pasien. Nah, itu yang harus kita kerjakan sesuai dengan standar yang berlaku. Jika kita melaksanakan sesuai dengan standar, maka asuransinya itu akan terjaga atau terjamin lah istilahnya. Beda hal nanti kalau ada individu-individu yang mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan standar, biasanya tidak akan ada jaminan akan sesuai dengan harapan pekerjaannya tersebut. Ya. Yang ketiga adalah tangible. Tangible ini bisa diartikan tanggap terhadap tanggap akurat untuk pelayanannya. Jadi istilahnya ada sering berkaitan dengan responsiveness. Ketika misalkan kita diminta keluarga untuk melakukan kunjungan karena misalkan kalau infusnya itu kosong misalkan, ya kita harus segera mendatangi untuk mengganti kayak gitu. Responsif kita, terus kerjaan kita itu sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu contoh dari tangible dan responsif. Dan yang terakhir itu empati, itu berbicara terkait dengan perasaan, ya. Ibaratnya kita memahami bahwa pasien atau keluarga kondisi lagi sedih karena kondisi sakitnya, ya kita harus bisa menempatkan diri. Nah, ketika kelima indikator ini bisa kita laksanakan, biasanya mutu pelayanan keperawatan itu dikatakan pasien akan baik. Nah, kepuasan pasien juga pasti akan terjaga jika reliable, assurance, tangible, empati, dan responsiveness ini kita jaga sebagai seorang individu yang bergerak dalam sebuah sistem di keperawatan atau di ruangan nanti. Kemudian kalau berbicara tentang pelayanan, ya pasti sudah secara pengertian perbuatan.
Ya, pelayanan itu kan tindakan, artinya perbuatan di mana seseorang atau sekelompok. Nah, kenapa saya bilang seseorang atau sekelompok? Karena kita harus sadar nanti kita berada di dalam ruang perawatan, bisa menggambarkan ya teman-teman. Ruang perawatan itu kan nggak mungkin hanya 1-2 orang perawat, pasti akan ada sekelompok perawat. Oke. Nah, sekelompok perawat ini yang individu-individunya beragam tersebut menawarkan pada kelompok orang atau pasien, ya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan produksinya berkaitan dengan fisik atau produk. Ini kalau berbicara bahasa bisnis. Tapi kalau kita di ruangan lebih kepada pelayanan jasa yang biasanya kita lakukan. Karena pelayanan keperawatan nggak akan menghasilkan produk-produk seperti definisi ini lebih kepada manufaktur, pabrik kayak gitu. Tapi kalau kita tarik ke ranah kita keperawatan, berarti kita pelayanan lebih kepada mengasuh pasien gitu. Bagaimana seharusnya, bagaimana seorang individu yang bekerja di dalam kelompok mengasuh pasiennya, dengan pastinya memperhatikan indikator dari mutu pelayanan yang rater tadi. Nah, itu harus selalu diingat kayak gitu. Kemudian kalau berbicara mengenai mutu pelayanan keperawatan, saya sering mengaitkannya dengan standar profesi perawat. Nah, kita kebetulan tahun 2020 kemarin sudah dikeluarkan bagaimana sih mutu profesi seorang perawat, ya. Berbicara tentang mutu profesi perawat, biasanya tergambar secara core-nya dulu ada 5 area kompetensi perawat. Pertama itu perawat melakukan praktek berdasarkan etik legal dan peka budaya, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperhatikan tentang etik. Berarti kan kaitannya dengan yang biasanya kita hafal itu adalah beneficent, non-maleficent, autonomi, justice, veracity. Nah, masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat itu. Kemudian legal, artinya dalam melakukan praktek asuhan kita juga harus memahami mana aturan-aturan yang mengatur dalam pelayanan. Misalkan kita mau inform consent kepada pasien, tahu nggak kita sebagai perawat inform consent itu bisa diberikan pada usia berapa atau kondisi pasiennya seperti apa. Artinya kita harus memahami tentang legal aspek, harus baca. Ada undang-undang tentang inform consent. Siapa yang berhak mengatakan, ya saya menerima tindakan yang akan dikerjakan. Atau justru pada bayi, anak. Nah, siapa yang berhak memberikan persetujuan tindakan? Nah, dalam praktek, kita harus juga memahami tentang legal hukum itu. Dan yang terakhir adalah peka budaya. Nah, ini sering terjadi pada individu perawat yang kebetulan kerja di wilayah bukan tempat tinggalnya, bukan budaya asalnya. Nah, contoh, kita lagi kerja di rumah sakit yang mayoritas individu perawatnya atau pasiennya itu temperamen tinggi, bahasa nyaring atau keras, suara keras. Sedangkan kita misalkan berasal dari orang yang dalam sehari-hari itu lemah lembut berbicara. Nah, jangan sampai baper juga ketika ditegur temannya dengan nyaring, misalkan terkesan kasar, misalkan. Nah, kita harus paham budaya mereka kayak gimana, sedangkan budaya kita kayak gini. Makanya ada istilah di mana langit di mana langit dijinjing, di situ bumi dipijak. Ya, artinya kita harus menyesuaikan. Begitu juga kita dengan menghadapi pasien. Ketika pasien nggak bisa berbahasa daerah misalkan, atau kita nggak memahami bahasa daerahnya, ya kita harus memahami, jangan dipaksakan dan diomongin bahwa ibu nggak ngerti-ngerti ya, saya bilang saya omongin kayak gini ibu nggak ngerti-ngerti ya nggak bisa, ya harus paham tentang background budaya beliau misalkan. Nah, praktek berdasarkan etik legal peka budaya ini akan mempengaruhi empat area yang lain. Area kepemimpinan manajemen, area pendidikan dan penelitian, area
keperawatan profesional, area pengembangan kualitas personal dan profesional. Nah, itulah sebenarnya area praktek yang harus dikuasai oleh seorang perawat. Silakan nanti teman-teman baca full penjelasannya di KMK yang tertera ini. Silakan nanti di-download. Nah, saya ambilkan contoh berbicara tentang area kompetensi perawat tadi. Nanti akan berbicara komponen kompetensi perawat, penjabaran kompetensi perawat. Nah, nanti baru masuk kepada pokok bahasa, daftar masalah, diagnosis keperawatan, dan daftar keterampilan keperawatan. Jadi teman-teman, ternyata di Permenkes 20 ini SDKI, SLKI, dan SIKI itu terrangkul. Ya, buktinya apa? Coba baca buktinya di sini yang biru sama coklat. Daftar diagnosis keperawatan ada 149. Itu identik dengan apa yang ada di SDKI. Kemudian daftar keterampilan keperawatan 531 ini juga bisa diambil di SIKI. Sehingga sinkronisasinya adalah buku standar keperawatan yang triple S itu menjadi suatu patokan kalau berbicara standar profesi perawat menurut Kemenkes yang ada ini. Sehingga pesan saya kepada teman-teman adalah tolong nanti dipelajari Kemenkes ini, karena segala mutu asuhan, mutu layanan, di mana teman-teman nanti waktu bekerja merujuknya nanti pada ini, ya, karena ini adalah standar profesi perawat. Arti standar adalah minimal kita sebagai perawat harusnya bisa tentang ini, gitu. Simpelnya itu. Ya sama kayak kita bilang standar kelulusannya berapa? 75 misalkan OSKE. Bila ada mencapai 75 kan INHA. Nah, gitu juga. Artinya teman-teman sebagai seorang perawat minimal harus memahami tentang standar profesi perawatnya. Ya. Termasuk bagaimana proses asuhannya. Tuh. Oke, kita lebih dalam. Saya lebih dalam dulu tentang ini. Jadi, teman-teman ternyata dari KMK tadi ada 355 masalah keperawatan yang sering terjadi pada pasien, ya. Dimulai dari aspek respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, dan aktivitas istirahat. Itu ada detailnya. Nanti silahkan dibaca, ya. Kemudian berbicara tentang berbicara mengenai di proses asuhan itu kan kita selalu memulainya di asesmen atau pengkajian. Nah, KMK ini sudah menyediakan detail nih, contoh kursor saya kelihatan nggak ya? Di respirasi 1 katanya batuk berdahak, 2 batuk berdarah, 3 batuk kering. Nah, ini udah menggambarkan loh keluhan-keluhan yang ada pada pasien biasanya. Imbasnya ke topik ini adalah pertanyaan kita, apakah ruang perawatan kita mempunyai kajian-kajian yang menggambarkan pasien yang sering dirawat di ruangan kita, keluhannya apa? Gitu. Nah, kalau sudah tergambar ruangan kita itu mempunyai karakteristik pasien yang keluhannya apa, kita dapat mendetailkan kepada karyawan kita atau perawat kita bahwa mereka harus benar-benar menguasai tentang keluhan-keluhan yang spesifik pada pasien kita. Karena apa? Karena 355 daftar masalah yang sering dialami pada pasien ini in general terhadap semua pasien ini sering terjadi. Nah, kalau kita berada di ruangan misalkan, ruangan kita ruangan paru misalkan, ya bicara tentang batuk berdahak mungkin ada. Tapi dari 355 nih ada juga loh yang berbicara tentang reproduksi, ada tentang psikologis. Ya mungkin kalau di ruangan kita yang ruang paru tadi nggak terlalu
ada keluhan-keluhan dari pasien. Artinya tidak harus, kalau berbicara sebagai unit terkecil ruangan, 355 ini harus ada kayak gitu. Nah, artinya teman-teman harus mengkajinya dari 355 ini mana yang sering bersesuaian dengan keluhan pasien. Gunanya untuk pengendalian adalah kita bisa nanti mengaudit apakah dari sekian ratus misalkan yang ada di ruangan kita sebagaimana banyak sudah yang dikuasai oleh staf kita. Kalau ada yang kurang, kita harus melakukan tindak lanjutnya. Kita latih mereka, misalkan. Nah, jadi mikirnya harus komprehensif ya. Jadi ini standarnya. Upaya pengendalian kita adalah melakukan audit seberapa paham staf kita terhadap yang sudah dikeluarkan ke Menkesnya ini, gitu. Oke, ini terkait dengan kategori. Nah, ini yang penting juga. Yang segitiga ini yang teman-teman harus memahami bahwa ternyata secara standar profesi perawat dalam tingkatan kemampuan itu dibagi menjadi 4. Tahu, demonstrasi, 3A, 3B, kompeten dengan supervisi. 3A, 3B ini terkait dengan di area kegawatan atau tidak kegawatan dia. Sedangkan 4 itu kompeten. Sebagai contoh, misalkan. Misal di sini berbicara terkait dengan kemampuan pasien untuk melakukan pemasangan infus misalkan. Nah, seorang nurse, seorang nurse wajib nomor 4 misalkan. Bisa aja loh nanti seorang vokasi, paham ya yang saya maksud vokasi itu kan berarti pendidikannya D3 atau diploma 3. Kalau seorang nurse itu berarti dia udah profesi. Kita lihat di sini. Aduh, kurang jelas ya. Sebagai contoh, ini kebaca nggak? Tentang, bentar. Tidak terbaca, teman-teman. Oke. Latihan pernapasan nomor 9 mudah-mudahan. Dan latihan batuk efektif nomor 8. Nah, ini kan ada tulisannya, kursor saya kelihatan nggak? Apa yang kelihatan, Nurse? Ya, nggak kelihatan ya? Atau saya coret-coret gini lah. Nih, ini kan lihat nggak? Ini ada 3 di sini. Itu 3. Di sini ada 4. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nah ini vokasi ya tulisannya ya, vokasi, vok. Sebenarnya ini ketindih, sebelah sini ada nurse. Ini kan 2 nih. Ini vok, ini profesi. Vokasi artinya ya teman-teman D3, profesi artinya teman-teman nurse. Nah, coba kita lihat di sini. Fisioterapi dada, skill kompetensi ya, pernah skill juga ya kita ya. Ternyata sebagai seorang vokasi itu kompetensinya hanya 3, artinya tidak dituntut harus bisa secara mandiri, teman-teman. Sedangkan kalau di nurse nanti 4, artinya titik beratnya pada kalian, ada kita yang calon nurse adalah sebagai seorang nurse dalam melaksanakan tindakan fisioterapi dada itu harus kompeten. Balik lagi ke sini tadi. Balik lagi ke atas. Oh ini ada, gak usah balik ternyata. Nih, mampu melaksanakan secara mandiri, artinya kan kompeten. Sedangkan tingkat 3 tadi adalah mampu melakukan di bawah supervisi. Supervisi berarti kan diarahkan, ada yang ngawasi kayak gitu. Nah, coba nanti dibaca-baca ya standar ini ya. Implikasinya kemana? Ke pengendalian. Topik kita kan pengendalian hari ini. Ketika misalkan teman-teman sebagai seorang mungkin pimpinan di ruangannya menemukan seorang nurse yang tidak mampu ternyata mengajari
atau melakukan fisioterapi dada. Apa yang harus dilakukan? Ya, temuannya misalkan, oh ternyata dia seorang nurse, entah lulusan mana, kita nggak berbicara lulusannya, tapi kan nyata-nyata sudah dia memegang gelar sebagai seorang nurse, tapi nyatanya tidak kompeten melakukan fisioterapi dada. Nah, setelah kita audit, kita dampingi macam-macam, dia nggak mampu ternyata. Nah, harus dipikirkan, nggak mungkin dibiarkan kayak gitu lah. Takutnya pasien-pasien kita memerlukan terapi fisioterapi dada, perawatnya nggak bisa kayak gitu. Nah, nanti ada proses pendampingan macam-macam yang harus dilakukan. Itulah gunanya istilahnya sebagai contoh upaya pengendalian, dalam hal ini pengendalian kompetensi yang bisa kita terapkan di ruangan kita. Lanjut. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan terkait dengan pengendalian yang kita contohkan tadi? Tujuan keperawatan harus jelas. Ya, kalau misalkan kita tarik berbicara tentang proses keperawatan, kita mengenal SMART, specific, measurable, achievable, reliable, time. Itu kan jelas tuh, waktunya ada, apakah bisa dicapai apa enggak, targetnya sedetail mungkin atau spesifik. Nah, tujuan pengendalian yang kita jalankan juga biar tujuan akhir dari proses keperawatan ini jelas. Ya, kemudian tujuan yang memiliki kriteria sulit dan menantang harus dikolaborasikan dengan tim sejawat lain maupun tim medis lainnya. Jadi misal ketemu pasien yang sudah dirawat itu lama sekali dan nggak akan selesai sampai detik ini. Padahal hitungan rentang perawatan udah molor. Teman-teman paham ya, kalau sekarang kan kita era JKN atau BPJS nih, seseorang yang sakit kan ada batas lama rawatnya. Nah, pas nggak sembuh-sembuh, nggak selesai masalah yang terjadi pada pasien, ya kita harus mengkolaborasikan dengan sejawat tim lain atau orang individu perawat lain di ruangan, atau justru ke pihak profesional asuhan lain, yaitu pihak medis misalkan. Nah, kita harus berkolaborasi biar tidak molor sampai tanpa ada akhir kayak gitu, dirawat aja di ruangan kita. Itu kan nggak cost efektif, jadinya rugi ruangan. Kalau ngerawat pasien yang misalkan tanggungannya hanya 10 hari, hari ini udah menginjak hari ke-12, 2 harinya tuh di luar tanggungan JKN loh. Ruangan atau rumah sakit loh yang menanggung. Nah, kalau nggak ada upaya pengendalian di sini, ya udah terus saja merugi tuh. Sia-sia kita istilahnya dapat profit di pasien lain, ternyata bocor di pasien yang kita rawat yang udah length of stay-nya tuh panjang misalkan. Nah, bahaya juga di situ. Makanya perlu dikendalikan secara pembiayaan. Kemudian, tujuan keperawatan diharuskan dapat diukur berisi ketentuan kuantitatif. Ya, kuantitatif. Makanya kalau kita pernah belajar di konsep dasar proses keperawatan, kita kan ada 1 kali 15 menit, 1 kali 30 menit ya. Itu kan kuantitatif, ada angka. Ya. Kalau berbicara tentang ruangan, kuantitatif misalkan harus dapat diukur, ya berarti kita harus melihat length of stay-nya atau lama hari dirawatnya dia berapa lama kayak gitu. Nah, tadi imbasnya ke poin nomor 2. Ketika udah mencapai lama hari rawat, kita lihat pasien-pasien kita ini kayak gimana kondisinya. Rada-rada mengarah ke perbaikan kah? Atau stagnan atau justru buruk? Nah, kondisi makin memburuk biasanya kaitannya dengan HAIS. Kalau dulu bilangnya infeksi nosokomia, sekarang HAIS, Healthcare Associated Infection. Contoh, ISK, flebitis, infeksi luka operasi misalkan. Dia misalkan dirawat dengan diare, misalkan hanya butuh 3 hari misalkan perawatan. Tapi dia selama diperawat, dipasang infus macam-macam, ternyata terjadi flebitis pada tangannya. Dan hari ini dia ada demam, ada tangannya bengkak, nyeri, dan menginjak hari ke-5 misalkan. Kita harus mikir, 2 hari itu ada apa?
Oh, ternyata setelah dilakukan audit, upaya pengendalian macam-macam, ketemu angka harusnya dirawat 3 hari, nyatanya 5 hari. Oh, ternyata ada oleh-oleh diabetes tadi misalnya. Nah, itu harus diantisipasi. Kemudian tujuan keperawatan harus berdasarkan waktu yang ditentukan. Jelas sebenarnya poin 3, 4 ini ada kuantitatifnya lah, ada angkanya lah. Begitu. Jadi secara pengendalian tuh intinya kasarnya tuh biar tidak rugi, biar tidak bertambah panjang perawatan kayak gitu. Itu yang namanya pengendalian. Nah, bicara tentang indikator mutu asuhan, biasanya kita bisa menilainya dengan melihat evaluasi dokumen, instrumen, dan audit. Apa aja yang di EDIA ini bisa dari aspek struktur, input, dari proses, atau outcome. Misal, mengevaluasi aspek struktur atau input tentang ruangan kita, seberapa siap sudah ketenagaan, tentang komposisi perawat vokasi, perawat profesi, sudah bagaimana nih kesiapan mereka, model apa yang akan digunakan dalam asuhan. Kita udah ya berbicara model asuhan ya, fungsional, tim, primer, yang sudah di kuliah-kuliah awal itu sudah. Kemudian proses dalam berjalannya asuhan, kayak gimana pelaksanaannya, sesuai rencana apa tidak. Dan yang terakhir outcome, ini lebih kepada hasil-hasil yang ditunjukkan. Bagaimana bed occupancy rate-nya ruangan kita, apakah sudah ideal, bagaimana average of length of stay-nya, apakah banyak pasien yang molor misalkan. Bagaimana BTO atau bed turnover-nya, gimana pemakaian bed di ruangan kita itu laku kah atau sering kosong misalkan bed di ruangan kita. Nah, itu banyak indikator outcome yang bisa diperhatikan. Nah, ini beberapa indikator juga yang mengacu pada aspek pelayanan, misalkan angka infeksi nosokomial 1-2%. Tadi saya pernah menyinggung tentang BOR, phlebitis, ISK, infeksi luka operasi atau ILO, itu ada persen-persennya. Ya, jadi seberapa banyak kejadiannya, harapannya sih nggak lebih dari 1-2% pasien yang dirawat selama periode tertentu. Misal selama 3 bulan pasien kita ada yang nginep di tempat kita 200 orang misalkan. Berarti dalam 200 orang itu INOS atau HAIS itu yang nggak lebih lah dari 2 atau 2-3 orang lah, jangan sampailah 4 orang. Kalau 4 orang itu kan udah 2% kayak gitu. Nah, kalau sudah terjadi 4 atau lebih orang yang kena phlebitis sebagai contoh, di 200 pasien yang kita rawat selama 3 bulan, ada yang mencurigakan. Apa gerangan yang terjadi? Nah, perlu berarti audit-audit yang harus dilakukan sebagai upaya pengendalian gitu. Kali aja pemasangan infus yang banyak phlebitis, ternyata pemasangan infusnya tidak memperhatikan teknik aseptik. Ya, saya kasih contoh nih, phlebitis itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Faktor biologi, faktor fisik, faktor kimia. Faktor biologis lebih kepada contohnya pemasangan tidak aseptik. Ya, tidak pakai sarung tangan steril dan lain-lain. Itu yang biologis. Yang kedua adalah tentang faktor kimia. Contoh, ternyata pasien-pasien yang dirawat di ruangan kita banyak mendapatkan obat-obat yang konsentratnya itu tinggi, pekat, misalkan. Nah, perawat kita dalam menyuntikkan obat misalkan ke selang infus tidak mengencerkan terlebih dahulu itu obatnya atau mengencerkan atau mengaplusnya, langsung aja suntik misalkan. Nah, itu korosif, bisa meningkatkan angka phlebitis. Dan yang fisik yang terakhir adalah ternyata pemasangan infus banyak di pergelangan tangan sini misalkan. Nah, faktor fisik dari phlebitis itu adalah kerentanan ketika berada di
pusat-pusat mobilisasi, bisa juga terjadi plebitis. Nah, ketika aspek biologi, fisik, kimia tadi kita lihat atas dasar peningkatan INOS yang terjadi, kita harus mikir apa nih yang terjadi, faktor apa yang menyebabkan angka plebitis ini tinggi, yang mengindikasikan INOS itu meningkat dalam 3 bulan di 200 pasien misalkan. Sebagai seorang manajer di ruangan harus mikir ke sana. Masalahnya apa yang harus ditindaklanjuti, pengendalian seperti apa yang harus ku lakukan gitu. Itu sebagai contoh ya. Oke, lanjut. Indikator mutu pelayanan yang mengukur tingkat efisiensi rumah sakit, biaya per unit untuk rawat jalan, jumlah penderita yang mengalami dekubitus. Dekubitus ini sama dengan HAIS juga sebenarnya, Healthcare Associated Infection, artinya kondisi-kondisi infeksi yang terjadi selama dan berkaitan dengan perawatan itu tadi. Ya, ketinggian dekubitus salah juga. Artinya, kalau terjadi banyak dekubitus, kita harus melek. Jangan-jangan perawat kita dalam memberikan asuhan kepada pasien yang notabene banyak total care, nggak sering nih menghimbau untuk Bapak, Ibu, miring kiri ya 2 jam, miring kanan ya 2 jam, mobilisasi. Pernah dengar ya, upaya miring kiri, miring kanan katanya. Sesimpel itu kadang kita mempresentasikan sebenarnya bermakna loh di dunia klinis kayak gitu. Apalagi pada pasien-pasien yang total care, yang lansia, yang tua. Ya, dekubitus banyak terjadi pada tonjolan-tonjolan tulang ekor, terutama tulang bahu. Apalagi kita kadang tuh lupa mengganti spraynya itu apa sih bahasa Banjarnya itu taklodot. Tahu ya apa sih bahasa apa ya, kurang rapi lah istilahnya, terlipat-lipat ditindihi oleh badan lansia yang total care, yang sakit secara fisik. Belum lagi bicara dia mengalami penyakit gula yang ketika luka itu sulit sembuh, selesai dah itu. Banyak dekubitus, aduh ternyata ruangan kita harus emang benar-benar diperhatikan kayak gitu. Kemampuan perawat untuk menghimbau pasien miring kiri miring kanan itu beberapa contoh konkret yang kadang luput dari perhatian. Ya. Jumlah penderita yang mengalami jatuh dari tempat tidur, makanya sering kita mengenal ada istilahnya pengkajian resiko jatuh menggunakan Humpty Dumpty pada anak, Morphol Scale pada orang dewasa, Geriatric Ontario pada lansia kayak gitu. Nah, gunanya apa untuk dikaji pasien-pasien yang berisiko jatuh? Kalau pasien itu banyak terjatuh dari tempat tidur, lagi-lagi mutu pelayanan kita yang jelek. Artinya, kan pasien waktu dirawat di ruangan kita itu tidak tergaransi dengan baik. Maka di awal kita tadi udah berbicara tentang assurance, jaminan bahwa kita udah mendeklar sebenarnya atau mau mendeklarasikan bahwa selama pasien itu dirawat di ruangan kami akan mengupayakan tidak ada pasien terjatuh, misalnya. Apalagi terjatuh di tempat tidur. Ya, kalau kejadian, wah itu tercoreng tuh ruangan kita, rumah sakit kita secara umum, tahabar ke seantero Banua tentang kondisi yang jelek ini tadi. Nah, kalau banyak kejadian jatuh, artinya kita juga harus melakukan pengendalian, melakukan audit. Apakah staf kita yang nggak memahami tentang asesmen risiko jatuh, atau justru keluarga pasien yang sering mengutak-atik side-trailnya, udah kita edukasi ternyata diturunkan lagi. Nah, artinya kalau kejadian di pihak pasien, kita yang harus lebih cekatan mengedukasi bahwa Bapak Ibu kalau mau meninggalkan keluarga pian, dalam artian tidak ditunggu, itu side-trailnya tolong dinaikkan, dikembalikan seperti biasa. Jadi kejadian-kejadian jatuh, kejadian dekubitus itu banyak hal yang mempengaruhi. Bisa terjadi pada staf kita, bisa juga terjadi pada
kondisi pasiennya misalkan. Nah, kita sebagai manajer harus bisa mencermati dengan upaya pengendalian tertentu untuk mengantisipasi hal ini. Ya. Yang lanjutnya adalah BOR, bed occupancy rate bahasanya. Ini era-era COVID, istilah BOR familiar loh. Dulu-dulu di berita-berita televisi juga nggak ada membahas tentang BOR. BOR itu simpelnya berapa punya kita itu bed yang tersedia di ruangan, berapa yang dihuni. Artinya tingkat hunian. Dalam satu periode waktu tertentu atau minimal dalam sehari, kita misalkan punya bed 20, terisi misalkan 18. Nah, simpelnya adalah 18 bagi 20 itu 9, 0,9 kali 100% berarti 90% bor kita. Itu dalam bor harian ya. Idealnya kata Depkas, bor itu selama periode waktu tertentu 60-85%. Jika lebih dari itu dan overload, maka upaya pengendalian kita bisa kita ngusul misalkan penambahan bed atau penambahan kapasitas ruangan. Atau justru bor kita jelek di bawah. Ada apa nih pertanyaannya? Apakah mutu pelayanan kita yang kurang sehingga orang itu nggak percaya ketika mau ke ruangan kita atau ke rumah sakit kita? Nah, apa yang harus ditingkatkan? Ya, dari bor yang kurang ini. Kemudian ada BTO, TOI, loss, normatif removal. Ini banyak indikator-indikator yang sebenarnya harus diperhatikan ya di ruangan atau di rumah sakit yang mengindikasikan tingkat efisiensi rumah sakit. Kemudian indikator cakupan pelayanan sebuah rumah sakit terdiri atas jumlah dan persentase kunjungan rawat jalan, rawat inap menurut jarak rumah sakit dengan asal pasien. Jadi gini, kita bisa mengatakan bahwa lakunya ruangan kita atau rumah sakit kita tergantung dari kunjungan. Ada loh istilahnya rumah sakit itu di tengah kota tapi tidak ramai dikunjungi. Bukan kita berharap pasien itu orang banyak yang sakit ya, tapi maksudnya orang yang sakit itu memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah sakit kita atau enggak. Nah, kemudian jumlah pelayanan tindakan seperti tindakan pembedahan atau jumlah kunjungan SMF spesialis ini maksudnya dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit kayak gimana selama ini. Nah, itu contoh-contoh dari cakupan pelayanan dari sebuah rumah sakit. Tapi kalau berbicara ruangan ini terlalu in general sih teman-teman. Lebih kepada indikator yang di belakang tadi aja kalau teman-teman berbicara manajer unit. Kalau ini udah berbicara serumah sakitan ya. Oke, ini yang keselamatan pasien tadi, pasien terjatuh di tempat tidur atau kamar mandi. Kalau di tempat tidur biasanya sering kaitannya dengan urusan side rail, pendampingan pasien waktu mau turun naik tempat tidur. Kalau di kamar mandi, ini lebih kepada apa? Licinnya kamar mandi, adakah sandaran atau pegangan di kamar mandi, itu biasanya kejadian-kejadian jatuh pada pasien. Kemudian pasien diberi obat yang salah. Pernah dengar ya, 5 benar obat. Benar pasien, benar dosis, benar rute, benar waktu. Itu yang biasanya harus kita jelaskan. Ketika dikomparasi tentang obat, ya, SKP berapa, jatuh, SKP berapa. Nah, seorang manajer harus hafal tentang SKP 1 sampai dengan 6. Ya, ketika simpel nih saya tanya misalkan tentang jatuh, SKP berapa ya? Harusnya dengan tegas mengatakan SKP 6 nurse misalkan. Tentang high alert obat misalkan SKP berapa? SKP 3. Tentang salah pasien. Pasien diberi obat yang salah artinya kan mengidentifikasi pasien yang keliru. SKP berapa itu? SKP 1 harusnya. Jadi harus memahami juga tentang regulasi ya teman-teman calon manajer kayak gitu. Tidak ada obat alat emergensi, tidak ada oksigen, tidak ada suction, tidak tersedia pemadam kebakaran apar-apar biasanya tuh. Kemudian pemakaian obat
yang berlebih atau kurang. Nah, ini indikator-indikator yang mengacu pada keselamatan pasien. Ini rumus-rumus yang tadi. Bor itu mengindikasikan hunian, ALOS itu mengindikasikan lama pasien dirawat masing-masing. Kemudian TOI itu berbicara terkait dengan bed kita berapa lama sih kosong kayak gitu. Kalau BTO adalah dalam satu periode bed kita itu berapa kali dipakai atau turnover-nya, pergantian pasiennya di satu tempat tidur yang sama berapa kali kayak gitu. Kalau ini jarang dipakai yang jumlah pasien meninggal lebih dari 24 jam, ini kadang itu urusan yang ada di rumah sakit secara umum. Karena apa? Karena kalau berbicara kita di ruang rawat itu lebih kepada BOR, BTO, ALOS-nya. Gitu. Nah, kalau yang ini adalah kita berbalik lagi ke ruangan tentang jenis pengendalian ruang perawatan. Kita mengendalikan karyawan, kan saya singgung tadi di depan. Apakah staf kita itu sudah memahami semua SPO yang ada di ruangan? Apakah sudah menjalankannya? Jangan-jangan HIS yang terjadi akibat dari sisi karyawan kita, misalkan. Karyawan dalam hal ini adalah pelaksana perawat kita ya maksudnya. Itu yang mungkin terjadi misalkan kesalahannya atau ketidakakuratannya. Kemudian pengendalian keuangan, contohnya dengan lamanya pasien dirawat tadi, otomatis siapa yang nomboki? Rumah sakit. Siapa yang rugi? Perawat dong, yang di ruangan yang harusnya mendapatkan insentif atas dasar pekerjaannya, tapi insentif itu misalkan ketarik harus menomboki pasien yang enggak selesai tadi, rugi dong berarti. Kemudian pengendalian produksi, kalau di ruang rawat sih ini orientasinya lebih kepada manufaktur atau pabrik sebenarnya. Kalau dalam hal ini jasa mungkin yang bisa dikaitkan. Kemudian pengendalian waktu, misalkan kita ada event suntikan jam berapa, itu dilakukan di ruangan. Apakah ada jadwal tertentu, misalkan setiap jam 4 sore suntikan, atau sesuai dengan pembagian berapa kali pasien disuntik sesuai dengan dosisnya. Itu harus dicermati juga. Kalau pasien misalkan disuntiknya tiap 8 jam, misalkan kita hitung jam 12 malam, jam 8 pagi, jam 4 sore, jam 12 malam lagi, itu kan 3 kali sehari. Sementara pasien lain disuntiknya 4 kali sehari misalkan, tiap 6 jam. Ya nggak bisa dong pasien digeneralkan tiap jam 4 semua disuntik. Nggak bisa. Harus dipilah-pilih nanti. Pengendalian teknis bersifat lebih kepada teknikal, ini biasanya SPO yang ada, apakah menjamin semua tindakan keperawatan itu ada SPO-nya. Pengendalian kebijakan gimana, misalkan saat penyusunan jadwal dinas, misalkan apakah seorang kepala ruang memberikan kesempatan untuk karyawannya mengusulkan, misalkan ada mau cuti, ada rencana hajatan, misalkan ada mau nikahan, lalu hari kapan minta libur kayak gitu, baru disusun jadwal dinas misalkan. Nah, itu tentang kebijaksanaan yang diberikan kayak gitu. Kemudian penjualan, ini manufaktur lagi. Inventaris. Nah, misalkan kita kan punya barang, alat, bahan habis pakai, alat pelayanan kepada pasien, nebul, saksen, macam-macam alat-alat itu. Gimana kita menginventarisirnya? Kapan masih baik? Kadang rusak. Sejak kapan rusaknya? Itu harus detail, dicatat gitu. Dan yang terakhir adalah pengendalian pemeliharaan, misalkan ada beberapa alat yang harus dikalibrasi. Sesimpelnya misalkan timbangan pasien, misalkan timbangan digital, misalkan
ya harus sering-sering dikalibrasi. Kalau nggak dikalibrasi kadang jelek ukurannya. Ya kayak AC misalkan di ruangan kita kan tiap periode waktu juga harus di maintenance, nggak nunggu dia rusak kayak gitu. Itu pengendalian pemeliharaan. Itu contoh-contohnya. Oke, dan ini udah slide-slide terakhir terkait dengan proses cara pengendalian, menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Makanya saya bilang tadi, misalkan di ruangan kita banyak pasien yang mengalami flebitis. Kita harus melihat ada nggak standar yang mengatur tentang perawatan infus pada pasien? Ada nggak anjuran-anjuran bahwa setelah 3 kali 24 jam infus dipasang harus dilakukan perawatan, harus dicek potensi infusnya, adakah bengkak. Dengan apa mengidentifikasi flebitis itu? Kita ada loh sebenarnya VIV score namanya, visual infection flebitis namanya. Ada indikator-indikator yang bisa kita pakai. Pertanyaannya, ada nggak standar yang digunakan di ruangan kita untuk mengendalikan? Kalau tidak ada, ya jangan salahkan perawat kita, dia cuek untuk berapa hari pun infus itu dipasang di site tertentu, misalkan nggak dicek-cek, nggak dirawat, ya nggak salah. Oh ternyata standarnya yang nggak siap, nggak ada, gitu. Nah, implikasinya ke kita sebagai manajer ruangan, kita harus menciptakan standar-standar tersebut. Kemudian mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai, segimana dari pelaksanaan itu outcome-nya sudah tercapaikah, misalkan dalam periode waktu tertentu nggak ada ALOS yang meningkat, kayak gitu. Pasien tertib selesai masalahnya sesuai dengan jatahnya dirawat, misalkan. Nah, itu yang bisa dikerjakan. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar, ya jelas tadi lagi-lagi standar. Ketika ada penyimpangan, artinya kan perlamaan dirawat, kemudian kondisi yang tidak kita harapkan, itu kan artinya ada penyimpangan gitu. Kemudian melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Artinya ketika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar di awal tadi yang ada, maka harus direncanakan perbaikan. Perbaikan itu bisa SDM-nya, bisa alat dan pendukung ruangan lainnya. Itu adalah proses dan cara pengendalian. Oke, thank you. Ada pertanyaan teman-teman? Nurs, izin bertanya, Nurs. Oh ya, silakan, Rija. Tadi kan sempat disinggung ya, Nurs, ya, terkait perawatan sekarang. Nah, kalau kita itu kan di akademik kan seringnya terpapar sama triple N, Nurs, ya. Ya, walaupun pada hakikatnya triple S dan triple N itu kan pada fungsinya juga sama kan ya, Nurs. Betul. Kemudian kalau kita mengingat ya, setahu saya kalau untuk Nanda itu kan tiap 3 tahun sekali itu kan diupdate kan Nurs, berdasarkan evidence based nursing. Betul. Kalau untuk standar diagnosa yang Indonesianya itu apakah udah itu ya Nurs ya? Apakah udah diupdate berdasarkan evidence based nursing, emang udah ada update-nya atau belum? Karena kalau setahu saya belum pernah dengar update-annya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan seperti itu, apa maksudnya hal-hal dasar yang membuat triple S itu dijadikan standar, ataukah memang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia sehingga tidak menetapkan standar universalnya? Karena triple N itu kan standarnya universal gitu kan, Nurs, ya. Betul. Kalau triple S kan khusus di Indonesia kayak gitu. Nah, kira-kira apakah udah berdasarkan penyesuaian sedemikian rupa sehingga dijadikan standar? Mungkin seperti itu aja, Nurs. Oke, aku jawab dari pertanyaan terakhir tadi. Ya, bahwa triple S itu tadi dicita-citakan sesuai dengan standar yang sering dilakukan oleh perawat Indonesia. Karena selama ini kan yang mendasari terciptanya triple S itu kan
gaungan dari beberapa perawat bahwa penggunaan triple N itu tidak kompatibel, bahasanya bahasa luar katanya. Tapi kan ada juga yang udah versi Indonesia kayak gitu. Kemudian hal-hal yang mendasari itulah maka di tahun 2016 ada workshop oleh DPP PPNI yang mengubah apa ya bahasanya, yang menyusun lah istilahnya, dimulai dari triple S yang pertama yaitu SDKI, disusul SLKI dan SIKI. Kita memahami semua dan kita komitmen bahwa ternyata triple S itu kan hasil nyadur juga ya dari triple N sebenarnya. Artinya ya kita pribadi nggak usah lagi membentur-benturkan aku fans triple S, aku fans triple N. Pada dasarnya ketika seseorang udah paham tentang triple N, dia akan mudah memahami triple S. Tapi kalau orang yang awal-awal udah belajar ke triple S, pasti ada bagian triple N yang nggak akan dapat. Kenapa saya bilang gitu? Buka aja Nanda yang terbaru, saya belum menghitung sih, tapi yang Nanda 2018-2020 itu kan ada 248 diagnosis. Sedangkan saya membandingkan apple to apple tahun ya. Terciptanya SDKI itu kan di 2016. Dia punya 149 diagnosis, sedangkan kita punya 248 di N pertama yaitu Nanda. Artinya ada sekitar 99 yang nggak ada kayak gitu di triple S. Nah, contoh yang nggak ada simpelnya kayak gini, saya contohkan. Di triple S itu nggak membedakan teman-teman terkait dengan defisit perawatan diri. Dia hanya bilang defisit perawatan diri. Sementara di Nanda kan ada defisit perawatan diri, toileting, makan, eliminating itu toileting sama makan, berpakaian, mandi kalau nggak salah 4 loh di Nanda itu. Sedangkan di triple S hanya defisit perawatan diri. Pertanyaan saya adalah apakah semua pasien yang defisit perawatan diri itu defisit semua? Belum tentu. Ada loh yang cuma defisit toiletingnya doang, tapi dia masih bisa makan misalkan di tempat tidur. Ada yang masih bisa berpakaian, ada yang masih bisa makan, mandi, berhias tuh samanya dengan apa tadi? Makan, toileting, mandi sama apa ya saya bilang tadi ya? Saya tiba-tiba lupa ya. Makan, mandi, toileting sama defisit perawatan diri satunya lupa. Nah, nggak semua pasien itu seragam kayak gitu. Kalau di SDKI kan karena defisit perawatan dirinya itu satu lalu di pecah lagi secara definisi karakteristiknya atau karakteristik yang batasan karakteristiknya, maksud saya itu kan agak susah. Makanya banyak orang juga yang sebenarnya menggunakan standar profesi yang triple S ini yang utamanya SDKI tadi, tapi ada beberapa juga tambahan-tambahan yang masih memakai Nanda. Sebagai contoh lagi, pasien-pasien kritikal di ICU ada yang nggak sadar, kemudian matanya kebuka, matanya kebuka. Kadang tuh kita melakukan eye care, kemudian menutup dengan kasa misalkan. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk masalah apa? Kalau di triple S nggak ada. Kalau di Nanda ada yang namanya resiko kerusakan kornea mata misalkan. Ada di Nanda, di SDKI nggak ada. Nah, hal-hal demikian di klinis sebenarnya masih perlu, tapi nggak ada di standar. Silakan masih menggunakan Nanda, ya. Nah, kalau ditanya, lalu Nas pakai SDKI kah atau Nanda? Ya apa salahnya dipakai kedua-duanya kayak gitu loh. Yang nggak ada di triple S tambahi di Nanda. Yang nggak ada di SDKI tambahi di Nanda. Karena pada dasarnya jangan dieksklusifkan bahwa SDKI ini muncul dengan hasil riset. Enggak. SDKI ini mayoritas, SDKI itu 97% dapusnya SDKI itu nyadurnya ke Hartman loh. Hartman kan tahu pengarang Nanda. Artinya sebenarnya sama aja. Ya jangan dipertentangkan lagi pokoknya kayak gitu. Apakah tadi munculnya standar profesi yang merangkul triple S ini berdasarkan
kebutuhan perawat karena kita semua perawat Indonesia ibaratnya mau mengatakan bahwa kami harus punya standar keperawatan sendiri gitu. Tapi kan background-nya juga harus kita pahami, ternyata by reference bukan by research kayak Triple N begitu. Begitu Ja, ada tanggapannya atau ada beberapa hal yang belum saya tanggapi ya? Sudah sangat jelas penjelasannya. Terima. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi istilahnya ya, apa Ja? Bian dulu. Yang jelas pribadi kita masing-masing di sini jangan terlalu mempermasalahkan, misalkan menyayangkan kenapa standar profesi menggunakan triple S misalkan. Enggak, jangan kayak gitu, karena di triple S itu juga sebenarnya ruhnya ada di triple N, namun dibahasakan sesuai dengan keperluan perawat Indonesia. Nah, kayak gitu. Belum tanya gini tadi soalnya karena diskusi sama teman-teman dari Poltekkes. Apa ceritanya kayak gimana? Jadi kemarin itu karena itu teman-teman yang pada nge-askap tuh kan, yang adik-adik tingkat kayak gitu, tanya kayak gitu ke saya kayak gitu. Yang disajiin ke saya itu triple S kayak gitu, nurse. Emang kan nggak familiar sama triple S kayak gitu. Jadi ada nggak apa itu namanya yang kalian punya triple N kayak gitu? Nggak ada, beda lagi KAI. Itu kami beda. Pakai triple S sudah aja. Kami pakai yang ini soalnya memang distandarkan yang ini. Kalau triple N tuh kan zaman dahulu kada pakai ini. Lalu Rijani perasaan kami update di Nanda, pasti kayak gitu dalam hatinya. Terus Rija bilang triple S ada update-nya lah, sudah belum. Nah, sekarang makanya saya bilang tadi triple S tadi kan dibikin dengan workshop tertentu, mengundang semua perawat se-Indonesia. Dia kan ada acara yang harus diselenggarakan. Kalau pembentukan Nanda ya terutama itu kan ada tim kerjanya yang independen. Mereka tuh punya forum yang tiap 3 tahun itu akan update terus gitu. Nah, setting siapa yang menggawinya itu beda aja. Itu yang melatar belakangi Nanda pindah update terus, sedangkan punya Republik sendiri ya masih menunggu untuk update kayak gitu. Ya, kalau kamu ketemu event yang kayak gitu lagi ya pelan-pelan aja. Kita jangan terkesan nanti membenturkan antara pengguna triple N sama pengguna triple S, padahal sama aja sebenarnya. Dan yang saya yakini sampai detik ini, ketika kita memahami Nanda dan kawan-kawannya itu pasti akan lebih mudah ke triple S dan akan lebih komplit secara referensi kita. Tapi kalau langsung belajar ke triple S, takutnya ada beberapa diagnosis yang sebenarnya eksis tapi nggak bisa kita angkat secara gamblang. Saya contohkan, saya baru ingat. Di triple S itu ada bahasa diagnosisnya gini, kerusakan integritas jaringan, kerusakan integritas kulit, kemudian garis miring jaringan. Nah, pertanyaanku, kadang ketemu pasien kita itu ada yang hanya kulit, ada yang lebih ke jaringan. Misalkan ketemu orang di kubitus, itu udah dalam sampai ke jaringan. Tapi ada yang orang cuman iritasi doang, habis digaru-garu lalu kulitnya terbuka dikit. Itu kan kulit. Nah, kalau triple S bahasanya adalah kerusakan integritas kulit garis miring jaringan. Kalau di Nanda jelas sebutin kulit, sebutin jaringan. Kita tegas mengatakan dia kulit kah, dia jaringan. Nah, kayak gitu. Ya. Lebih kompleks pokoknya, lebih komplit juga. Ya. Oke, pelan-pelan. Kayak gitu. Terima kasih Ners atas penjelasannya. Iya, sama-sama aja. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Terima aja kalau standar profesi juga menggunakan triple S, nggak masalah. Itu juga baik ketimbang kita nggak punya standar jauh sebelum Kemenkes ini muncul kayak gitu. Tinggal kita menunggu
Apakah nanti standar profesi juga akan direvisi ketika misalkan triple S-nya juga update kayak gitu. Nah, itu harapan kita sebenarnya. Dan harapan paling utama adalah ketika hal ini sudah berbentuk legal ya, dalam artian ada Kemenkesnya, mudah-mudahan nanti secara eksistensi diagnosis keperawatan itu misalkan bisa dihargai per diagnosis keperawatan kalau berbicara take home pay-nya kayak gitu. Kalau selama ini kan di rumah sakit yang saya ketahui itu reward dari asuhan yang diberikan itu kan berdasarkan tingkat ketergantungan yang akan menentukan pelayanan apa aja yang diberikan kepada pasien. Belum berbentuk diagnosis apa yang diangkat kayak gitu. Ya, mudah-mudahan lah kita doakan dengan adanya standar profesi ini bisa meningkatkan eksistensi perawat di pelayanan secara umum, pelayanan kesehatan secara umum. Ya, berkaitan dengan topik kali ini berbicara tentang pengendalian, artinya teman-teman sebagai manajer harus melek standar. Karena bagaimana mau mengendalikan ketika kita nggak memegang standar? Ya, kita mau mengatakan, aduh ruangan kita ini kurang ya secara ketenagaan, misalkan padahal udah punya 20 misalkan perawat di ruangan yang diasuh pasien di bawah standar BOR. Apanya sebenarnya yang kurang tenaga perawatnya? Standarnya apa? Apa yang mendasari mengeluh kurang perawat misalkan? Nah, biasanya di staf manajemen banyak muncul statement seperti itu dan teman-teman harus menganalisisnya antara ketergantungan pasien selama ini dengan bagaimana ketenagaan selama ini begitu. Oke, kalaupun tidak ada yang nanya kita cukupkan. Silahkan di off record-nya. Terima kasih atas